mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Jody dulu. Jadi perbedaan antara geng motor dengan klub motor itu jauh sekali. Klub motor itu punya ADART, punya uang kas, punya motor, dan punya teman-teman. Ada kegiatan lah ya. Ada kegiatan ya minimum pada saat Jumatan jagain sendal masjid. Iya. Untuk yang muslim. Iya. Saya setuju ketika dia ngomong masalah sejarah. Saya pernah juga waktu itu ke Jerman. Di sana ada museum motor. Dan di situ ternyata motor itu sudah tercipta sejak zaman Fir'aun. Oh, Fir'aun. Itu sudah ada. Selamat. Cucunya Pak. Iya. Cucunya Fir'aun ini. Cucunya juga jadi bangkai sekarang mau udah. Bukan. Dia Dia dong yang nggak dibasem, dia di baby oil Pak. bau belakang. Betul. Terakhirnya diborohin beras kencur. Ya. Dia Fir'aun kalau dia. Fir'aun. Jadi zaman itu sudah ada. Dari mana Anda bisa melihat bahwa yang namanya kendaraan motor itu dari zaman Fir'aun? Iya. Fir'aun keberapa? Fir'aun kan banyak. Iya, makanya waktu itu saya ada guide-nya. Dia ceritakan waktu itu ditulis waktu itu ada kayak seperti motor, tapi dari batu-batuan. Flintstone. Iya, tapi Fir'aun waktu itu saya musuhnya ada mesinnya tapi kakinya terus yang betul, panjang. Gitu, kan? Nah, itu saya tanya dulu tulisannya 1227 SM. Sama guide-nya saya tanya, ini apaan? Iya kan? Pak, ini apa? 1227 SM. Dia 12? bilang, Pak, 1227 SM. Berarti Saya tanya satu itu. ya. nomor serinya. Bukan, itu ternyata pin BB-nya Fir'aun. Fir'aun udah pakai BB. Udah pakai BB. Bisa aja Enggak Pak, interupsi Pak. 1227 itu bukan pin BB-nya Fir'aun. 1227 itu setengah satu, jadi SM-nya itu sebelum maghrib. Oke, ya saya mau tanya sama Esti. Gimana pendapatnya Esti? Kata saya sih menurut saya ya, namanya geng motor sama klub motor. Itu sama aja ganggunya. Bahkan kalau misalnya kata dengar kata klub ataupun geng, katanya sih beda. Cuman kan awalnya permulaan itu disebutnya geng. Iya. Jadi sebenarnya sama aja, perilakunya yang membedakan. Kalau misalnya bisa saya lihat nih ya, sekarang tuh kejahatan dalam geng motor udah sampai ke pembunuhan. Kalau dulu mungkin cuma sampai Bobby aja. Itu geng. Bobby itu apa? Borok sama bisul. Sekarang udah ke pembunuhan. Sekarang udah sampai kayak gitu. Kalau di luar negeri itu ada beberapa klub motor yang memang tingkat kejahatannya udah tinggi banget. Seperti apa? Ada The Vegas Motorcycle Club. Itu di mana? Kita lihat di gambar ya. Oh ini. Ini di luar negeri. Ini sudah sangat kejahatannya sangat luar biasa. Para Vegas ini telah menjadi subjek beberapa penyelidikan oleh FBI, ATF untuk kegiatan ilegal seperti produksi dan distribusi methamphetamine, pencucian uang, pembunuhan bahkan, dan juga pelanggaran senjata. Berikutnya itu ini masih highway ya, Outlaws. Nih Outlaws. Ini Chicago ya? Outlaws itu ada Harry Joseph Bowman, pemimpin dunia The American Outlaw Association. Ini termasuk dalam 10 top FBI Most Wanted. Fugitif pada tahun 1998. Di seluruh dunia anggota The Outlaws ini telah dicurigai, ditangkap bahkan diadili dan dihukum karena kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, dari prostitusi, perdagangan narkotika, barang curian, senjata, pemerasan dan pembunuhan. Jadi kalau misalnya disamakan sama di luar sana, memang mereka motornya pun lebih besar, lebih tertata rapi, dan juga kejahatannya yang terselubung tingkatnya lebih tinggi. Interupsi Pak, interupsi. Nah, seperti yang saya pakai ini. Iya. Ini sorry apa? ya. Iya. Oke. Ini gambarnya. Coba, banyakan ini. Gambarnya serem-serem. Iya, betul. Kenapa saya pakai tengkorak, pakai behel? Lidahnya melet. Ini Anda motor justru tadi. terlalu narsis menurut saya. Kenapa? Sampai harus wajah Anda disimpan di sini. Iya. Pakai lambang yang lain aja. Bener. Kenapa? Saya nggak pakai behel Pak. Jadi gitu. Jadi supaya membedakan dengan klub-klub yang lainnya. Iya, kita pakai yang lucu. Saya mau tanya sama Budi Anduk. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat atau pemerintah misalnya untuk mengatasi si geng motor ini? Jadi menurut saya tetap berserikat dan berkumpul boleh silahkan. Iya. Mau geng motor ke geng apapun, tapi yang penting bertanggung jawab. Tidak merusak, tidak membuat onar. Buat saya itu mungkin hanya oknum-oknum tertentu Pak. Iya. Ya, jadi kalau buat saya bisa saja pemerintah mau mengawasi pertama. Kenapa sih? Kenapa, Meng?
Kalau ngomong kan lalernya banyak keluar, Pak. Masih. Kalau Mas Bedu apa yang mau disarankan? Kenapa banyak sekali anggota geng motor sekarang yang bermunculan? Karena satu, pemerintah juga harus turun tangan terhadap mudahnya anak-anak di bawah umur memiliki kendaraan sepeda motor. Setuju. Setuju saya. Keselak itu loh, keselak Mike. Tuh, sakit tuh. Minum dulu, tenang. Itu kan tadi kejatuhan laler. Enggak. Oke, saya mau tanya sama calon tong, apa saran Anda? Yang jelas, yang saya dengar dari tadi Anda cuma hanya turut sertanya peran pemerintah di sini. Hanya itu yang saya tangkap. Yang lainnya kosong. Ini saya kira tindakan yang harus kita waspadai ya. 100% teror yang dilakukan oleh geng motor itu yang melakukan adalah anggotanya. Dan Anda harus catat, artinya ini hal yang krusial. Iya. Dan melihat anggota geng motor yang rata-rata usianya muda, ini saya melihat gelagat-gelagat calon-calon anggota geng motor di sini ya. Jadi ya, melihat usia anggota geng motor yang relatif muda, maka yang pertama, sulap lagi kamu. Maka yang pertama yang harus kita utama adalah peran orang tua dan keluarga. Karena ini anak-anak. Data saya menyatakan, orang tua yang dulu pernah menjadi anggota geng motor, maka ketika anaknya akan dilahirkan hanya ada 2 kemungkinan. Yaitu? Normal atau operasi sesar. Hubungannya apa? Jadi ini perlu diwaspadai. Kemudian bicara setelah keluarga dan orang tua, peran sekolah. Peran sekolah. Data saya menyebutkan banyak nih anak SMP, SMA terutama. Iya. Ini Anda lihat, 70% lulusan SMP kita ini melanjutkan ke SMA. Yang 30% ke kejuruan. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang kita bicarakan adalah mengenai geng motor, bukan masalah pendidikan. Karena di Amerika ini Anda harus tahu. Di Amerika kenapa? Anda tahu nggak di Amerika? Iya. Apakah Anda pernah mendengar seorang presiden di Amerika itu dulunya anggota geng motor? Belum. Nah makanya nggak ada anggota geng motor yang jadi presiden. Jadi jangan harap Anda bisa hebat dari udah daripada ke Amerika dan ke Amerika ini Mas. Tapi di Hawaii ada. Itu pemandangannya kan bagus di sana. Itu menjadi tujuan wisata dan enggak, maksudnya apa? Enggak, Anda pernah mendengar nggak di Hawaii ada geng motor yang brutal? Di Hawaii ada geng motor yang serem. Amerika kita sering, Meksiko banyak. Ya. Jerman ada. Di Hawaii Anda pernah mendengar? Di Hawaii juga kan salah satu negara bagiannya Amerika. Tapi Anda pernah? Belum pernah kan? Belum. Sama. Loh, terus? Capek dengerin deh, Pak. Kayak orang disuruh gali sumur. Dan yang terakhir dari saya. Ya apa? Nggak usah. Yang terakhir apa? Cukup. Sebentar, saya mau bilang. Dan yang terakhir dari saya nggak usah. Tidak. Dengerin dong. Oke, silakan notulen. Pak Oman, notulennya apa? 1 jam jadi notulen cuma segini isinya, Pak. Hah? Apa yang mau diomongin? Wah. Komeng itu walaupun kuliahnya di perbankan, tapi dia pintar ngerti soal motor. Tadi dia sudah menyinggung bahwa motor pertama tahun 1893, John C. Potter, itu benar. Oh, Pak. Ya kan, Pak? Iya benar. Komeng hebat 1893 dan Oh. Iya. Benar. dan baru 1900. Oh, Pak. Toh. Enggak. Yang pertama aja tadi. Dan sejak 1915 sudah ada geng motor di Batavia. Nah. Motor Fins Rider di Ini kenapa? Batavia. Ini kenapa? Kenapa? Enggak kok. Komeng enggak. Meng, lu tuh ngeselin, Meng, soalnya. Makanya dia sekarang mau balas dendam. Lu sih, Bang. Apaan lu? Lu apaan? Kram tangan saya. Dia kram doang. Nah, sampai 1915 sampai sekarang tidak pernah bisa diberantas. Padahal ini kesempatan buat Pak SBY untuk dikenang. Pak Harto dulu dikenang karena apa? Berhasil merumponkan becak menjadi Rumpon. ikan dan Iya. becak habis. Iya. Jadi kalau Pak Harto mau mancing, gampang tinggal mancing. Betul. Bawa tukang becak tinggal pasang ikan, dia dapat gitu kan.
ganti motor, tenggelamkan, kasih mereka semua mobil. Iya. Dan kalau semuanya jadi mobil, nggak akan ada kecelakaan. Bagaimana? Yang ada apa? Macet. Orang parkir di jalan. Pak, macet itu penyebabnya dari motor sama mobil yang banyak itu? Iya. Salah, Pak. Apa? Penyebab utama macet itu karena ngerem. Itu dong, berarti yang ngerem. Iya. Iya, betul. Ngerem. Itu yang kedua. Ini Jadi cakep gampang PA sekali mengganti juga. motor. Dan yang paling penting adalah apa sih salahnya geng motor? Sebenarnya motornya dan orangnya nggak salah. Yang salah itu adalah gengnya. Nggak cuma geng motor kalau orang berkumpul. Coba datang ke restoran. 1-2 orang datang ke restoran pasti diem. Ngobrol sangat mesra, nggak ada suara. Coba kalau di restoran datang geng arisan, geng reuni, kenceng-kenceng suara kan, dan dia tidak peduli orang. Orang mau marah pun dia tetap berteriak-teriak dan malah orang yang minoritas dipinggirkan. Dan pendukungnya pun pemilik restoran pasti akan bilang, Anda minggir deh, yang bayar lebih banyak yang kita utamakan. Jadi persoalannya adalah persoalan mental mayoritas. Jadi kata kuncinya, ujian terbesar bagi mayoritas adalah soal toleransi, dan ujian terbesar bagi minoritas adalah soal keberanian. Iya. Begitu peran serta yang namanya orang tua dan juga para guru atau para pendidik dan juga para aparatnya sudah mulai tegas dan mereka betul-betul memberikan pengawasan yang sangat ketat. Saya yakin yang namanya geng motor itu bisa dikurangi. Ya, saksikan terus ILK dari Senin sampai Jumat jam 9.15 malam hanya di Trans 7. Kita jumpa lagi. Salam.